Baik. Komandan, Ya, bagaimana? Aman semuanya? aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Live ya? Gimana Pak? Alhamdulillah ya, aman semua. Good. Jadi keluarga semua yang ada di Indonesia ini keluarganya makin lama dia akan besar nanti. nggak lama kok, sebentar saja. Sweet. Mabuk perjalanan? Enggak. Gimana? Aman ya? Insyaallah. Ayo Nenek. Ini anggota kita semua ya saat ini yang sedang menuju Mikot Pirali. Nenek gimana ya? Pak Ustaz, duduk di sini kayak rasa-rasa naik mobil JMC. Oh, mantap. OTW to Mekah. Sekarang tanggal 19 ya. 19. Yang di Facebook. Oh, live streaming 19 Desember amatur. Nah, oke. Oke, siap. Ini semuanya ada wudhu nggak? Ada ya? Ada yang nggak ada wudhu? Ada yang dalam kondisi tidak berwudhu? Aman semua? Ya, karena tawaf itu harus dalam kondisi berwudhu ya, tawaf. Kalau ihram nggak harus. Kalau ihram nggak harus. Yang nggak harus apa? Ihram. Jadi kata para ulama dijelaskan tentang tawaf ya. Tawaf itu yang membedakan tawaf dengan sholat itu adalah dibolehkannya berbicara. Itu saja. Artinya sisanya harus dalam kondisi seperti sholat, berwudu. Kemudian apalagi harus diselesaikan sekaligus, tidak boleh dijeda dengan waktu yang lama ya. Kalau keluar sebentar untuk foto ya, untuk foto-foto itu masih boleh lah. Tapi kalau misalnya keluarnya itu untuk berwudu, maka ya, para ulama mengatakan tawafnya batal dan harus diulang. Itu nanti tawaf. Jadi karena nanti tidak boleh kentut, maka hal yang paling penting jangan makan ya, sesuatu atau makanan yang menyebabkan kentut. Contohnya apa? Kayak kol misalnya ya. Kol itu mendatangkan angin. Atau minum kinza misalnya. Kecuali minum kinzanya dikeluarkan lewat mulut, itu nggak apa-apa. Ada yang beli kinza tadi? Ya. Emang kinza enak? Ya, emang kinza enak. Tapi jangan bilang-bilang di Indonesia ya. Biasanya yang di Indonesia nggak suka yang seperti itu biasanya. Apa itu? Ya seperti itu. Ini kan lagi live nih. Ya, siapa tahu nanti yang live penasaran itu apa? Ya itu. Ya itulah itu. Ada sensornya. Anak nggak tahu, cari Google ada atau nggak? Karena 3 bulan yang lalu seingat anak belum ada kinza. Jadi produk baru. Atau 4 bulan yang lalu ya, 4 bulan yang lalu kayaknya. Ya itu kinza. Ya, kita sudah dekat dengan lokasi Mikot. Ya? Lihatnya di Mikot ini atau Iya di Mikot saja ya. Di Mikot.
Jadi dulu ceritanya Bapak Ibu semua dalam sebuah hadis ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah umroh bersama para sahabat. Diceritakan kunna ya nusolli bil madinati arba'an. Dulu ketika kami ingin melaksanakan umroh ya, untuk melaksanakan manasik, kami sholat 4 rakaat di Madinah. Wa bidhil hulaifati rak'atain. Dan ketika asron rak'atain. Dan ketika di Dzul Hulaifah atau di Bir Ali melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi jamak qashar itu Bapak Ibu semua, jarak minimalnya memang ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian misalnya mengatakan 70 kilo. Itu jarak minimal baru disebut safar. Tapi baru kita boleh mulai sholat ya, sholat jamak qashar itu ketika kita sudah keluar dari perkampungan kita. Jarak Bir Ali ke Masjid Nabawi itu hanya sekitar 5 kilo sampai 8 kilo saja, kurang lebih segitu jaraknya. Tapi Nabi Muhammad dan para sahabat sudah mulai melaksanakan sholat 2 rakaat jamak qashar. Tapi di Madinah masih 4 rakaat. Sehingga orang yang mau memulai safar, kalau dia melaksanakan sholat di tempat tinggalnya, maka dia belum boleh melaksanakan jamak qashar. Baru boleh melaksanakan jamak qashar kalau jarak dengan tempat tinggal itu sudah sekitar 8 kilo ya, 5 sampai 8 kilometer. Ya, walaupun masih daerah sendiri tapi sudah keluar perkampungan ya. Tapi Bapak Ibu, ini sebelah kanan namanya Masjid Bir Ali. Bir itu artinya sumur. Ali itu artinya Ali. Ceritanya dulu Ali pernah duel sama jin botol katanya. Nah, tapi itu ceritanya wallahu alam ya kebenarannya. Ini adalah Bir Ali. Jadi di sini kita akan mengucapkan niat insyaallah. Ya. Ya, nggak turun. Ketinggalan kereta nanti Pak. Ya, daripada ketinggalan kereta. Atau mau naik bus saja, keretanya dilewatin. Ya, naik kereta ya. Jadi kita hanya lewat. Baik, di sini kita akan mengucapkan niat ya. Ayo Bapak Ibu semua. Ya. Labbaik Allahumma umratan wa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Ya, itu diucapkan dengan niat di dalam hati, bukan sekedar tulisan saja. Tidak seperti sholat. Kalau sholat niat hanya dalam hati, tapi kalau dalam umroh niat itu diucapkan di lisan juga. Ya, karena kata Nabi, "Khudhu anni manasikakum", ikuti cara umroh aku. Ketika Nabi melakukan, kita lakukan. Ketika Nabi tinggalkan, ya di sholat tidak diucapkan niat, maka kita tidak mengucapkan niat dalam sholat karena tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Itu kaidahnya. Ya, kalau ada yang masih ragu-ragu nggak apa-apa. Mumpung masih di sini, ucapkan lagi. Ya, labbaik Allahumma umratan wa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Artinya ya, untuk lafaz itu labbaik Allahumma umratan itu, ya Allah aku terima panggilanmu untuk berumrah. Wa in, dan jika habasani, aku dihalangi, habisun sesuatu yang menghalangi, famahilli, maka tempat aku bertahalul, haitsu habastani, di saat engkau menghalangi aku untuk menyelesaikan ibadah umrah. Itu lafaz istirahat yang kita baca setelah kita mengucapkan talbiyah ihram kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua ya, untuk menyelesaikan, untuk melaksanakan ibadah umrah ini dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ila al-umrati mukaffiratun ma bainahuma majtunibatil kaba'ir." Umrah satu ke umrah yang berikutnya akan mengampuni semua dosa besar. Akan mengampuni semua dosa-dosa selama meninggalkan dosa-dosa besar. Kapan kita umrah lagi? Tidak tahu. Ya, maka selama itu pula kita insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Ya, harus meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, itu salah satu keutamaan yang paling tinggi ketika kita melaksanakan umrah. Di samping doa kita akan lebih dijawab Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita ini melaksanakan puncak dari ibadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kerjakan ketika kita melaksanakan umrah, yang termasuk haji juga atau ibadah manasik ya namanya, itu semua adalah bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala dzikrullahi akbar." Ya.
berzikir, mengingat Allah, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akbar adalah sesuatu yang paling besar. Ya. Apa itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di zikir juga sama ya, termasuk bagian dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang apa yang kita lakukan Bapak Ibu semua? Kita perbanyak bertalbiyah. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Hari kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Ini semuanya ada buku panduan nggak? Jangan lupa dibaca terjemahannya juga ya, agar kita tahu apa yang sedang kita ucapkan. Oke? Maaf, yang pakai cadar lanjut pakai cadar. Ya, nanti nggak gini. Karena tadi sudah ingatkan ya. Jadi cadar itu Bapak Ibu harus dilepas kecuali ada kecualinya. Kecuali yang menutupnya itu apa namanya? Bukan langsung depan muka tapi dari depan. Jadi ada semacam alat begitu biasanya, kemudian nanti diturunkan ke depan begini untuk menutup wajah. Jadi begitu ya. Ya. Sebenarnya ini dilakukan oleh semua orang. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha pun sama. Ya, beliau juga melepas cadar ketika melaksanakan umrah. Tapi yang lain juga harus menjaga kandungannya ya pastinya ya. Kenapa? Karena kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Boleh di belakang misalnya biar lebih aman misalnya. Silakan yang ibu yang pakai cadar. Karena kita alhamdulillah masih di ya, mungkin jadi kata Syekh bin Bas rahimahullah taala, bagi orang yang tidak tahu maka itu tidak ada kafaratnya. Tapi setelah diingatkan dia harus segera untuk meninggalkan hal tersebut. Sama untuk orang yang potong kuku lupa, aduh terlanjut kepotong kukunya, tidak apa-apa, tidak perlu bayar kafarat. Ya, karena Islamnya adalah agama yang mudah. Mungkin yang ibu-ibu yang pakai cadar malu mungkin bisa langsung ke belakang untuk ya, untuk duduk di sana, tidak masalah ya. Dan ada penjelasan tambahan dari Syekh bin Bas rahimahullah taala ya, yang Anda ingat ya. Jadi kata beliau tuh boleh menutup wajah ketika melewati sekelompok laki-laki. Tapi menutup wajah itu bukan menggunakan cadar, tapi kainnya itu dipakai untuk menutup muka begini ya. Jadi kainnya itu dipegang pakai tangan, kemudian nanti ketika melewati itu langsung ditutup. Nanti setelah laki-lakinya lewat maka kembali dibuka. Ya, karena kalau ditutup menggunakan cadar langsung begitu seperti masker begitu ya, yang dikaitkan itu tidak boleh karena termasuk bagian dari pakaian yang berjahit, yang yang bentuknya itu membentuk anggota tubuh. Itu makanya dilarang. Jadi sebenarnya pakaian berjahit itu tidak boleh semua Bapak Ibu, kecuali untuk menutup aurat. Kalau menutup pakaian berjahit aslinya tidak boleh untuk laki-laki dan perempuan, kecuali untuk menutup aurat. Makanya kaos kaki wajib pakai. Kenapa? Untuk menutup aurat. Tapi kaos tangan tidak boleh. Kenapa? Karena tangan itu, telapak tangan ya, itu bukan termasuk bagian dari aurat. Bagian menutup maka cuma dikasih kain begitu saja. Yang ada biasanya orang pakai itu kain yang cuma menutup sebagian tangan ya, kemudian sudah. Begitu pula sama cadar, harus dilepas. Dan bagi yang menutup wajahnya maka dia bukan pakai cadar, tapi ada bagaimana ya cara menjelaskannya. Jadi kainnya itu dia dijulurkan ke depan gitu, di depan muka, sehingga dia tidak membentuk bentuk wajah, tidak bentuk hidung, tidak membentuk pipi, tidak membentuk dagu dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu pernah lihat nggak payung? Payung pernah lihat? Payung topi? Nah, topi payung itu kalau ada kopiahnya tidak boleh. Tapi kalau cuma besi-besi ke atas itu boleh. Kenapa? Karena payung itu bukan bagian dari topi.
Ya, dia hitungannya sama seperti kita berteduh di tempat yang ada atapnya. Ya, misalnya kita panas berteduh, itu kan ada sesuatu di atas kepala kita. Tapi kenapa boleh? Karena itu bukan termasuk bagian dari topi. Tapi kalau dia nempel dengan kepala kita, maka itulah yang dilarang oleh syariat. Ya, kalau sudah terlanjut karena tidak tahu, maka tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya hati kita ngerasa, aduh, anak tadi sengaja misalnya padahal udah tahu, maka Bapak Ibu itu masuk bagian dari ketidaksengajaan juga. Tapi ketidaksengajaannya setengah-setengah. Maka yang gini kondisinya harus bayar kafarat ya, harus bayar kafarat dengan puasa 3 hari atau memberi makan orang-orang miskin ya, 6 orang. Ya terserah, mau puasa juga boleh. Anak juga pernah kayak gitu ya Bapak Ibu. Tapi kondisinya bukan sadar kalau laki-laki ya, lupa bawa kain ihram. Tapi anak sudah niat umroh. Aduh, mana kain ihram ini? Tidak bawa. Akhirnya apa yang anak lakukan? Anak langsung talbiyah dengan memakai jubah. Karena kalau anak tidak talbiyah, anak harus kembali ke itu, ke tempat tadi untuk ambil ihram. Ya, jadi maka anak meninggalkan yang wajib demi melaksanakan yang rukun. Karena kalau orang sudah niat umroh, dia wajib melaksanakannya. Ya, walaupun dia tidak bawa kain ihram, dia harus. Tapi sebagai gantinya harus puasa atau harus bayar denda atau potong kambing ya, dam. Itu pilihan. Salah satu boleh dikerjakan. Ya, jadi syariat itu mudah ya, syariat itu mudah. Yang penting kita tidak memudahkannya. Ya, kalau sengaja itu yang berdosa, tapi kalau tidak sengaja tidak masalah. Tapi kalau kondisinya tidak sengaja karena tidak tahu, tidak perlu bayar dam, tidak perlu bayar kafarat. Tapi kalau sengajanya dalam kondisi tahu tapi memang terpaksa, maka itu kita tinggal puasa 3 hari sehingga pahala umrohnya menjadi sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah mau mempermudah kalian dan tidak mau mempersulit kalian. Paham ya Bapak Ibu semua ya tentang larangan umroh. Jadi yang tidur juga jangan taruh apa-apa di kepalanya ya. Tapi kalau tidak sengaja, insya Allah tidak apa-apa. Ya, kalau tidak sengaja. Hah? Olahraga di Jakarta? Oh boleh. Tapi nggak boleh pakai baju biasa kalau yang laki-laki. Maksud ibu ini kan kita sampai di Jakarta. Hah? Topi sama sekali nggak boleh, apapun bentuknya. Laki-laki. Kalau perempuan harus pakai jilbab. Nggak boleh di atas jilbab. Yang boleh itu yang payung yang di atasnya lagi. Biasanya tuh ada kayak besi-besi begitu. Nanti ada payung di atasnya. Nah itu yang nggak apa-apa. Karena itu tidak termasuk dari topi. Dia tidak membentuk kepala. Tapi sekarang tidak panas insya Allah ya. Sekarang musim dingin. Jadi insya Allah tidak ada rasa panas. Aman insya Allah. Apalagi kita umrohnya malam-malam insya Allah. Ya. Jangan lupa ya. Tadi yang Anda bilang juga doa-doa yang ingin kita ucapkan. Jangan lupa dicatat. Biar nanti ketika di Safa dan Marwah tidak bingung. Apalagi sampai bengong. Jangan. Sayang. Apapun doanya, asalkan tidak berdoa untuk keburukan ya, berdoa kemaksiatan, itu yang tidak boleh. Selama doanya itu adalah doa yang mubah, maka itu hukumnya mendatangkan, maka hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah mendatangkan pahala ya. Doa untuk kemaksiatan apa? Doa kemaksiatan tuh misalnya begini, ya Allah, saya cinta sama janda itu, tapi dia sudah punya suami gitu, tolong matikan suaminya misalnya. Ada aja Pak Ustadz bilang. Loh, kan Ana udah cerita kemarin, Nabi Daud pernah diceritakan melakukan hal tersebut, tapi itu cerita yang tidak boleh kita imani. Iya. Nah, jadi gitu. Jadi doa-doa seperti itu tidak boleh ya, doa-doa seperti itu tidak boleh. Doa Ada keburukan. ya. Ya, wallahu alam ada atau enggak? Ya, wallahu alam. Waktu itu Nabi Daud. Nah, Ya, itu diceritakan seperti itu, tapi itu tidak benar. iya. Itu tidak benar. Lemah hadisnya. Ya. Itu namanya cerita Israiliyat ya, cerita Israiliyat. Dalam hadis Nabi berkata, haditsu an bani Israila wala haraja. Gak apa-apa ceritakan tentang cerita umat terdahulu Yahudi dan Nasrani itu boleh kata Nabi. Tapi
tidak boleh diyakini 100% kebenarannya, apalagi jika berisi kemungkaran, maka wajib kita ingkari. Di Al-Quran pun ada Bapak Ibu cerita kemungkaran, karena Al-Quran tidak semuanya cerita kebaikan. Ada nggak cerita kemungkaran dalam Al-Quran? Ada atau tidak? Ada. Cerita Fir'aun, apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian paling tinggi. Ini baik atau buruk? Buruk, tapi Al-Quran menceritakannya. Boleh nggak kita ikuti? Tidak boleh kita ikuti. Ya, tapi karena Fir'aun itu memang orangnya bejat, ya sudah. Ya, kita tidak perlu mengikuti memang. Istrinya kan soleh. Amin, amin. Ya. Dan di Mekah itu insya Allah kita tidak perlu memakai jaket lagi ya, insya Allah nantinya tidak perlu memakai jaket lagi. Nah, kalau sekarang sih pakai aja, kalau apa kan perjalanan. Maksudnya nanti di Mekah, karena kondisi udaranya itu sudah lebih stabil kalau di Mekah. Enak Mekah. Ketika musim panas, panasnya masih tertahan. Ketika musim dingin, dinginnya juga tertahan. Ya, malam itu paling cuma 14 derajat, 13 derajat kalau di Mekah. Loh, kalau Madinah 5 derajat Ibu. Madinah 5 derajat. Hah? Semalam berapa? 5 derajat. Makanya bahkan pernah 4 derajat di Madinah. Terdingin yang pernah Anda dapat dulu pernah 2 derajat kalau nggak salah. Itu sebelum subuh atau setelah subuh gitu. Itu dingin sekali. Ya, sangat dingin udaranya. Sedangkan Mekah itu paling mentok 13, 12. Udah, segitu aja. Itu pun subuh-subuh. Kalau sudah pagi 20 derajat, 22, 24. Ya, nanti kalau sudah siang 27, 28, ya mah udaranya lebih humanis. Baik, nah, insya Allah semua yang sudah dijelaskan semuanya ya. Maka sekarang kita kembali mengucapkan talbiyah masing-masing. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau capek boleh dengan doa juga boleh. Kalau capek talbiyah itu boleh berhenti. Hukumnya sunnah. Atau misalnya anak berdoa aja saat selama safar, karena doa di safar itu kan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya silakan berdoa. Apalagi sekarang kita bukan doa saja, bukan sekedar safar. Kita safar sedang manasik umrah, sedang melaksanakan amalan sunnahnya wajib. Kalau sholat fardu itu sunnahnya namanya rawatib, ya rawatib, maka haji itu wajib, sunnahnya namanya umrah. Ya, ini umrah sama haji itu berhubungan. Apa pahala haji? Salah satu keutamaan haji apa? Diampuni dosa-dosa. Benar atau tidak? Ya. Jadi kata Nabi, tidaklah haji ya yang mabrur, tidak lama jazaul ya al haji mabrur, tidaklah pahala haji yang mabrur itu kecuali surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, seperti dia itu baru dilahirkan oleh ibunya, ya seperti bayi yang baru dilahirkan. Dosa-dosa diampuni, itu haji. Umrah bagaimana? Kurang lebih ya, mendekati itu. Makanya tadi kita sudah bacakan, satu umrah ke umrah berikutnya akan mengampuni dosa-dosa, kecuali jika mengerjakan dosa besar. Ya, kecuali mengerjakan dosa besar, baru ya, itu fadilahnya mulai tertahan. Bukan berhenti, tapi tertahan. Ya, mungkin sampai sini dulu ya yang kita sampaikan. Kita akan mengecek kondisi lapangan. Nanti Ana minta tolong ya, ini sebagian snack, nanti sebagian laki-laki yang tangguh, abang-abang kuat, gantiin Ana ya untuk membawa snack. Ya, nanti Ana kasih bonus snack. Bonus snacknya jadi 2. Oke? Ada jeruk. Hah? Ada jeruknya. Ana belum buka ini. Yang pasti ada airnya. Ya? Ada air. Ada yang mau minum sekarang? Haus? Karena
Ya, snack mau dibagikan sekarang atau nanti di kereta? Di kereta aja. Oke. Jadi kita baca Kalau di ada kereta. jeruk mau. Ya? Kalau ada jeruk mau. Kalau ada jeruk. Ya. Baik, kalau gitu ya sudah ya, mungkin dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.